Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, update market dulu kawan ya. Ini kita bisa melihat nih pergerakan daripada Bitcoin, ya kan? Kita bisa melihat pergerakan daripada Gold, Solana, dan masih banyak lagi yang lainnya lah. Oh iya, ini kita menggunakan salah satu sentralisasi exchange lokal ya, yaitu si Bitem teman-teman ya. Bitem ini untuk saat ini sedang ngadain campaign juga teman-teman ya, termasuk untuk bonus user baru. Ini kalian kalau user baru ya, kalian bisa mendapatkan bonus juga teman-teman kurang lebih 1,5 juta ya. Ini untuk user baru teman-teman ya. Dan di sini ada Bitcoin Pizza Day kayaknya udah berakhir ya. Udah. Oh, masih satu hari lagi teman ya, masih satu hari lagi dengan reward kurang lebih 10 juta rupiah per user. Jadi setiap user itu ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Tapi ya indikasi gagalnya juga ada ya. Ya kalau kalian beruntung nanti kalian akan mendapatkan 10 juta juga ya. Dan di sini kita juga melihat dari segi produk di sentralisasi exchange lokal ini, Bitem ini ada mekanisme staking dan OTC-nya juga teman ya. Dan kalau kita berbicara tentang market, nah ini banyak teman ya, kalau kita berbicara market, Bitem ini adalah salah satu sentralisasi exchange yang paling cepat juga untuk listing koin-koin baru ya teman ya. Dan yang saya suka dari Bitem ini adalah dari biaya withdraw. Biaya withdraw itu hanya sekitar 2.500 teman ya. Jadi murah banget untuk biaya withdraw daripada si Bitem ini gitu kan. Dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya yang notabene biaya withdrawnya udah sangat tinggi. Oke, di sini menjawab pertanyaan teman-teman semua, Bang, tolong bahaskan tentang Lab Coin. Oke, kita akan membahas tentang Lab ya, teman ya. Lab ini adalah salah satu koin yang cukup hype juga, teman ya. Karena ya sempat menyentuh ATH di area 5 dolar something ya kan. Malah 6 dolar ya, hampir ke area 7 dolar ya kan setelah dia jadi yang namanya tidur panjang. Nah, Labcoin ini memiliki supply sekitar 1 miliar. Ya, Labcoin memiliki supply 1 miliar di jaringan Binance Smart Chain. Oke, dia berada di jaringan Smart Chain dengan total supply sekitar 1 miliar, circulating supply di area 300 jutaan. Nah, oke, kita akan membahas tentang Labcoin sendiri ya, teman ya. Di sini untuk Labcoin itu dia masih tertahan di area sini ya. Ini menjadi area supportnya. Walaupun kita ada indikasi nih, semisal Labcoin mencoba untuk turun nih, bisa aja ke area sini juga gitu kan. Oke, kita sebelum lanjut untuk membahas daripada chartnya ini, kita akan melihat dari segi Binance Smart Chain-nya. Nah, di sini kita bisa melihat teman ya untuk Labcoin sendiri ya kan. Di sini ini ya masih megang 20%. Nah, Bitget ini banyak ya. Bitget itu adalah sentralisasi exchange megang 16%. Nih, yang kita perlu waspadai dan hati-hati juga ini teman ya, banyak whales yang ngepegang dengan jumlah besar ya, 9%, 10%, 13% dan 15%. Paling tertingginya adalah di 20%. Kemungkinan yang 20% ini adalah alamat tim ya temennya seperti itu, dan sisanya 1% untuk retailnya dia. Oke, di sini kalau semisal 13% ini ngejual 5% aja, wah, anjlok lagi harganya ya kan, anjlok lagi. Makanya kita di sini perlu hati-hati juga kalau kita ingin membeli koin Labs ini teman ya. Tapi ya kembali lagi kepercayaan teman-teman sih. Kalau yakin dengan Labs ya silakan untuk dibeli gitu ya. Oke, kita langsung ke chartnya. Ini adalah chart daripada Lab teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita melihat teman-teman ya, menariknya apa, kita melihat dari time frame 4 jam. Kalian ada hal yang menarik nggak? Dari chart ini terbentuk hal yang menarik nggak? Ada, brother. Yang mana? Nah, dari sini. Ini sangat-sangat menarik perhatian. Kenapa? Karena chart ini ya, ini namanya sleeping alligator. Atau alias koin yang tertidur udah cukup lama, tiba-tiba terbangun. Nah, sekali bangun nggak main-main naiknya, ya kan? Nah, ya kan? Ini dia tertidur, kita anggaplah dari sini, bro. Dari 14 November tahun 2025. Dan kebangkitannya itu terjadi pada 1 April 2026. Wah, amazing kan? Nah, itu udah tidur lumayan lama dan mengalami kebangkitan price. Oke, untuk saat ini apa yang bisa kita lihat dari chartnya ini, teman-teman ya? Yang bisa kita lihat di sini, kita akan gambarkan dulu ya. Oke, sebentar teman ya. Jadi kita nanti bisa melihat nih pola pergerakannya akan seperti apa. Nah, kita ambil dari sini. Ini high-nya dia, set low-nya dia di sini ya kan. High-nya dia lagi, low-nya dia di sini ya kan. High dia, low dia. Oke, ke break dia masih kuat untuk naik. Yang nge-break lagi masih kuat untuk naik, dan nge-break lagi masih kuat. Tapi di sini udah nggak mampu dan terjadi penurunan. Price actionnya dia udah mulai turun teman-teman ya. Area low selalu di break, area low-nya dia selalu di break. Untuk saat ini ke sini ya teman ya. Nah, ke sini. Oke, sorry.
Oke, seperti ini ya. Untuk saat ini masih di sini. Nah, dia tertahan di area mana? Di area sini, teman ya. Bentar, kita gambarkannya. Makanya kita nanti akan melihat nih pergerakan dari si lab ini akan kemana gitu kan. Dia masih tertahan di area sini, teman ya. Nah, kalau ini nanti ke break jebol, maka targetnya kemana? Kita akan turunkan ke time frame 1 jam. Kita bisa melihat indikasi penurunan mungkin bisa sampai di area 3,9. Kalaupun nanti ini mau turun ya bro ya. Price actionnya saat ini kan di area 4,2 nih. Kalau dia mau turun, dia bakal ke area 438 ataupun di area 39 ya teman ya. Dan di sini kan kita bisa melihat dari awalnya dia bullish ya teman ya. Dia bullish udah terjadi bearish. Ini teman ya. Kita ambil ini kita naikkan ke high-nya sini. Nah, ini ya. Tidak mampu membuat yang namanya higher high. Dia membuat yang namanya higher high selalu lebih rendah. Terbentuk yang namanya pola apa? Pola head and shoulders di sini terkonfirmasi swingnya sampai sini terjadi breakout lagi dan kemungkinan besar kalau kita mengacu pada pergerakan ini masih kuat untuk turun. Masih kuat untuk turun ya kalau kita melihat dari lapsnya ini ya. Turunnya mungkin masih di angka di atas dolaran lah ya, nggak di bawah $1 teman ya. Oke. Jadi ada beberapa indikasi yang membuat si labs ini bisa untuk turun. Ini udah kesentuh nih, udah kesentuh 2 kali breakout ya. Ini udah kesentuh nggak valid. Kita akan melihat di sini. Mungkin bisa sampai di area 1,4 ataupun ngambil resisten di area 2,6 gitu ya bro ya. Untuk saat ini sih kalau kita melihat dari garis trendline besarnya, lab ini turun bro, turun ya. Semisal bang aku mau DCI gimana? Kalau mau DCI ya nggak masalah teman ya. Silahkan DCI aja di harga saat ini nggak apa-apa. Tapi indikasinya dia masih kuat untuk turun. Kalau kalian yakin, wah siapa tahu nanti bisa grow up lagi, bisa naik lagi ya silakan temen ya. Kalau mau DCI 10% aja di range harga saat ini ya. Tetap indikasinya dia masih kuat untuk turun kok. Oke, jadi ini dulu ya tentang labs. Semoga target kita ya, target teman-teman yang banyak menargetkan live ke area $10 semoga saja bisa ya. Oke, ini dulu, next kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar kawan. See you.